pemirsa, kembali lagi bersama saya, Salsa Ayu Amelia, masih bersama Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Pak Asnawi. Melanjut obrolan kita sebelumnya, Pak, terkait perjalanan karir Bapak, saya pengen tahu nih, menggali lebih dalam bagaimana suka dukanya menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Jambi. Dan kenapa Bapak memilih Bawaslu? Berkarir dengan lamanya 19 tahun ya, Pak ya? Hampir 19 tahun. Iya, 19 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat ya, Pak? Lama sekali. Lama sekali. Tentu tidak mudah untuk berada di posisi ini, Pak. Jadi apa sih prinsip Bapak juga yang selalu Bapak terapkan untuk masyarakat dalam diri dan dalam diri tentunya ya, Pak ya. Baik pemirsa, boleh di-share kepada pemirsa di rumah. Baik, kalau suka dukanya menjadi penyelenggara pemilu ini, saya kira banyak sukanya lah dibanding dukanya. Banyak sukanya ya, Pak ya. Kalau dukanya itu yang namanya kontestasi politik ya, kontestasi politik di mana misalkan pesertanya ada 3, yang menangkan 1, maka yang 2 pasti akan kecewa, termasuk pendukungnya. Nah ini kadang-kadang ada yang puas, ada yang tidak puas. Dulu waktu di KPU kita juga pernah didemo ya oleh para pendukung pilkada yang kalah. Kemudian juga pernah unjuk rasa dari kelompok-kelompok caleg yang merasa dicurangi. Nah ini kita harus menghadapi ungkapan-ungkapan ataupun kekecewaan-kekecewaan mereka itu dengan sabar. Karena memang mereka juga masyarakat ataupun tim pendukung itu kadang-kadang tidak tahu problemnya seperti apa, kemudian penanganan kasusnya seperti apa. Kemudian juga mereka kekurangan pengetahuan tentang aturan-aturan. Karena sehingga masyarakat harus hanya kita tahu, jelaskan, ya cuma tahu dari isu, hasilnya aja ya. Dari hasil kemudian isu bahwa ada terjadi pengurangan dan seterusnya. Nah ini memang cara kita mendekati mereka yang merasa kurang puas. Kita juga memberikan solusi-solusi kepada mereka bagaimana problem yang mereka hadapi itu bisa dapat diselesaikan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan di KPU kan ada ruang penegakan hukum, kemudian juga ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah kalau di Bawaslu suka dukanya kita ini pada saat setelah pemilihan ada yang kalah dan ada yang menang, sudah tahu itu. Hampir mereka sama dengan KPU ya, Pak. Mereka melapor, mereka juga ada pernah unjuk rasa ke Bawaslu, tidak senang dengan proses-proses yang dilakukan, banyak kecurangan, terus mereka menganggap bahwa Bawaslu belum maksimal di dalam menuntaskan beberapa kasus. Nah ini merupakan bagian dari warna ya kami selama menjabat menjadi Ketua Bawaslu. Saya kira ini hal yang biasa yang mesti harus kita hadapi ya dengan sabar, kemudian juga menjadi hal yang lumrah karena memang harus kita hadapi yang seperti itu di dalam proses demokrasi ini. Oleh karenanya pahit getirnya dalam proses melaksanakan tugas, saya kira itu menjadi pengalaman yang berarti dan penting bagi kita. Bagaimana kemudian kita mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang kita hadapi itu dengan baik, kemudian tidak ada hal-hal yang mencederai daripada proses pelaksanaan, termasuk juga kinerja kita juga di Bawaslu. Dalam pimpinan Pak Asnawi nih, ada nggak penghargaan untuk Bawaslu? Ya, banyak. Kita di Bawaslu itu pernah dihargai Bawaslu Award. Bawaslu Award itu kita termasuk lembaga Bawaslu yang informatif. Artinya kita mampu memberikan informasi-informasi tentang kewenangan Bawaslu, tentang perkembangan apa yang menjadi tugas Bawaslu itu ke masyarakat. Kemudian juga kita termasuk Bawaslu yang terbaik di dalam menjalin komunikasi dan hubungan antar lembaga. Jadi kami pernah diberikan award kalau nggak salah juara 2 apa juara 3 itu. Wah, juara 3. Luar biasa ya Pak ya? Iya, se-Indonesia. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan buat nasional kita. Ya Pak ya? Nasional. Nah,
kita menyadari bahwa Bawaslu itu adalah lembaga yang harus menjunjung integritas, kemudian menegakkan aturan. Oleh karenanya, mulai dari pimpinan sampai ke staf sekretariat, mesti harus bekerja secara profesional, kemudian harus juga menjadikan aturan sebagai rel utama ataupun pedoman utama di dalam melakukan tindakan-tindakan ataupun mengeluarkan putusan atau kebijakan. Nah, kemudian yang paling penting menurut saya itu di dalam proses menyelenggarakan pemilu itu adalah teamwork. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa kita, tim kita tidak bisa merasa hebat sendiri, sebab semua daripada kesuksesan penyelenggaraan itu adalah kerja bersama. Semua divisi bekerja, kemudian kita dengan KPU juga bersinergi, mendukung dan mendorong penyelenggaraan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang betul-betul dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini memang suatu kerja yang saya kira harus sepenuh hati bekerja dengan maksimal. Nah, itu. Benar. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan sebelumnya, kenapa memilih berkarir di Bawaslu? Apa karena memang cita-citanya dari kecil atau memang bagaimana Pak? Atau memang karena memang aktivis ya? Ya, jadi gini, kita di KPU udah 2 periode di kabupaten, lalu di pengawas pemilihan umum. Lebih kurang samalah tugasnya menyukseskan penyelenggaraan pemilihan, akan tetapi di Bawaslu ini dia mengamati proses dan penegakan hukum. Saya tertarik dengan penegakan hukum ini karena di sana bicara masalah bagaimana hukum pidana, bagaimana penegakan sengketa, bagaimana kita kemudian menyelesaikan perdebatan antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilihan umum. Nah, ini kan suatu ilmu yang saya kira itu sangat penting dan luar biasa ya. Dan tidak ada ditemukan, tidak ya? ditemukan itu di lembaga KPU. Sehingga proses pengawasan, kita tahu ilmu pengawasan, kita tahu juga bagaimana KPU menyelenggarakan tahapan. Nah, jadi komprehensif dua-duanya. Oleh karenanya dinamika yang ada di Bawaslu, ilmu-ilmu yang ada di Bawaslu itu saya kira merupakan pengalaman ataupun sesuatu yang sangat berharga bagi saya untuk ke depan, saya kira itu. Melanjut ke usaha Bapak nih, menjadi seorang pengusaha di bidang peternakan tentu sudah sukses ya Pak ya, di mata masyarakat maupun umum. Di usaha di Jambi ini berapa lama nih? 2014 ya? 2014 menjadi seorang pengusaha peternakan, dan tantangan terbesar dalam membuka usaha itu seperti apa Pak? Boleh share kepada pemirsa di rumah. Jadi pertama memang soal passion ya, kita ini masing-masing pribadi memiliki passion tersendiri. Ada yang pengen jadi pengusaha, ada juga pengen mungkin jadi penulis dan seterusnya. Nah, sebetulnya saya itu bukan disebut pengusaha, sebab saya masih juga menjadi ketua Bawaslu. Itu kegiatan sampingan, saya kira kan, kegiatan sampingan yang saya kira bermanfaat, tidak mengganggu tugas pokok saya sebagai ketua Bawaslu, tetapi juga memberikan kontribusi dari sisi ekonomi, bisa memberikan pendapatan buat keluarga, kemudian tenaga kerja dan seterusnya. Oleh karenanya saya kira saya fokus ke depan setelah mungkin saya purna bakti tugas di Bawaslu untuk lebih menekuni, lebih mengembangkan bisnis peternakan itu, sebab saya kira peternakan merupakan bagian penting dari sektor roda perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, saya juga berharap bahwa ke depan saya bisa menjalin kerjasama dengan para pemuda yang mungkin ingin mengembangkan bisnis atau usaha-usaha lain selain daripada usaha ayam itu, broiler. Bagaimana nih membagi waktu menjadi ketua
Bawaslu Provinsi dan sekarang mengurus usaha. Dan kebetulan saya dengar digadang-gadangkan menjadi berencana ya Pak ya untuk menjadi calon Bupati Muaro Jambi. Iya. Terkait dengan waktu, saya kira bisa kita bagi pada saat tahapan apa namanya lagi padat-padatnya. Saya kan punya tenaga kerja, punya orang-orang yang apa namanya bisa berkomunikasi terus setiap saat, sehingga saya bisa memantau perkembangan usaha. Lalu di sela-sela waktu libur, ya kan, nggak ada kegiatan, saya sempatkan untuk melihat kondisi usaha. Kemudian saya kumpul dengan anak-anak kandang misalnya kan, dengan warga sekitar, diskusi, membahas tentang usaha, kemudian hal-hal lain. Nah ini menurut saya itu sangat enak. Jadi pada posisi kita sumpek misalnya kan dengan tugas-tugas rutin yang padat, kemudian kita sempat keluar misalnya kan ke lingkungan-lingkungan dusun, kampung, maka itu menjadi energi baru bagi kita setelah refreshing. Jadi turun ke bawah melihat usaha itu, saya kira itu refreshing. Berarti bisa membagi waktunya ya Pak ya? Karena jelas, di sela-sela ada juga orang yang membantu. Ada yang membantu. Jadi, untuk digadang-gadangkan menjadi calon Bupati Muaro Jambi, Bapak udah siap nih untuk melepas Ketua Bawaslu Provinsi? Yang jelas begini, saya kan putra daerah, saya juga merasa bahwa Bapak Asnawi putra daerah Muaro Jambi. Ya, jadi saya kan pemirsa. Lahir di Kedemangan, ya kan, 9 Juni tahun 1979. Intinya bahwa setiap orang merasa punya semangat untuk terpanggil membangun daerahnya. Benar. Iya, saya kira mana tahu ke depan masyarakat tertarik dengan ide-ide kita. Ide-ide saya dalam mengelola Kabupaten Muaro Jambi menjadi kabupaten yang unggul, yang lebih baik. Saya kira itu rencana-rencana ke depan. Saya kira itu niat, tidak salah ya kan. Setiap orang punya setiap orang semangat, memiliki niat dan kemauan ya. Insyaallah mudah-mudahan kalau ada dukungan yang kuat dari masyarakat, kita akan maju Siap di ya, Pilkada Pak, ya? 2024. Tapi masih lama. Masih lama ya, 2024. Lama, ya. Tapi memang ada rencana sebelumnya ya. Insyaallah mudah-mudahan. Baik pemirsa, inilah sosok seorang Ketua Bawaslu Provinsi Pak Asnawi yang juga merupakan pengusaha dan sekarang ingin berencana untuk mencalonkan Bupati Muaro Jambi. Namun pemirsa, untuk menggali lebih dalam siapakah sosok Pak Asnawi untuk kedepannya, nanti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di segmen selanjutnya.